kita bahas dulu ya rival dari King MU yang baru saja nyungsep. Ini dia Liverpool digilas oleh Bournemouth ya. Suara-suara pemecatan Arne Slot kembali mengudara my friend. Dan bersama Arne Slot ini rasanya ya Liverpool bikin satu langkah progres, kemudian 2 langkah mundur. Bikin 1 langkah maju, 2 langkah mundur. Gitu aja terus ya. Karena kemarin sebenarnya sempat tampil impresif kontra Marseille ya, melawan tim asuhan Roberto De Zerbi gitu kan, tampil cukup oke. Namun setelah itu 2 hari berselang ini masa bisa kalah sama Bournemouth. Itu pun kalahnya sangat menyesakan lewat sebuah skema lemparan ke dalam yang berada di akhir pertandingan teman-teman. Dan setelah mampu sebenarnya comeback ya dari ketinggalan 2-0 oleh Bournemouth disamakan 2-2 gitu kan oleh Szoboszlai gitu. Dan ini apa yang diperlihatkan oleh lini bertahan Liverpool lagi-lagi adalah sebuah bentuk dari perwujudan schoolboy defending. Bahkan sang kapten saja ya Virgil van Dijk seolah-olah terpaku ya, tidak bisa mengantisipasi apa yang dilakukan effort oleh Evan Nilsson. Fakta bahwasannya yang menggantikan Joe Gomez yang tidak mampu menyelesaikan bahkan babak pertama ya. Itu adalah Wataru Endo menjelaskan sudah betapa tidak ada opsinya ya Liverpool kawan-kawan. Joe Gomez yang step up ya dan selalu kembali memperlihatkan betapa match fitnessnya tidak pernah ready kawan-kawan. Selalu injury prone, baru bermain 20-25 menit harus ditarik keluar. Dan Wataru Endo yang harus menjadi duet ya Virgil van Dijk sebagai center back. Dan itu sekaligus memperlihatkan tipis sekali ya, memang sangat tipis sekali skuad Liverpool ini. Dan ini juga dijadikan sentilan oleh Arne Slot untuk manajemen Liverpool segera berbenah dan mengadres ya permasalahan dari krisis cedera di lini pertahanan. Disampaikan oleh Arne Slot, kebobolan gol di ujung laga tanpa sisa waktu selalu membuat frustrasi ya. Para pemain kami kehabisan energi, saya tidak bisa mengkritik mereka karena 2 hari yang lalu kami ada laga tandang di Eropa. Kami satu-satunya tim yang bermain dalam tempo jeda 2 hari di Liga Champions. Sementara mungkin yang lain masih ada 3 hari, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah bentuk sindiran ya kepada sporting director dari Liverpool untuk segera mengambil langkah yang diperlukan menjelang jendela transfer Januari tentunya ditutup. Dan meskipun Liverpool sudah mengeluarkan hampir 450 juta pound sterling ya di musim panas kemarin untuk belanja, meskipun juga ada penjualan yang total-totalnya di atas 200 juta, net salesnya, net spendnya mungkin ya sekitar 250 sampai kurang dari 300 juta. Namun ini terlihat sekali jika Liverpool tetap membutuhkan operasi besar kawanku ya. Banyak sekali area terutama di pertahanan yang tidak bekerja semare-mare mestinya dan juga harus dipikirkan long term solutions ya. Seperti kombinasi juga ketidakberuntungan yang menimpa Liverpool di mana Alexander Isak retak kakinya, kemudian Giovanni Leoni harus cedera ACL selama hampir sebulan dan teranyar ada Connor Bradley yang juga harus menepi sampai akhir musim karena juga patah kaki teman-teman. Namun manajemen klub harusnya bisa bertindak ya. Misalnya dengan memberikan perlawanan lah kemarin sebenarnya untuk Manchester City bisa mengakuisisi Mark Guehi. Kan sebenarnya ini opportunity in the market. Secara harga juga tidak mahal. Kan sebenarnya di jendela transfer musim panas kemarin Mark Guehi ini udah setuju untuk membela Liverpool. Jadi harusnya kalau Liverpool emang niat effort kawanku, ini harusnya bisa diambil ya. Karena dia punya keunggulan, Liverpool sudah memiliki kesepakatan dengan sang pemain sebelumnya ya. Terlepas lah nanti soal gaji dan segala macam, tapi dari negosiasi dan relationship ini sudah pemainnya sudah memilih ke sana kawanku. Tapi kenapa ini Liverpool tidak bergerak dan akhirnya membuat ini menjadi bumerang bagi Liverpool sendiri. Nah, di luar dari itu, bahkan berita yang beredar di akhir pekan kemarin, salah satu pemain legenda juga, bisa dikonsider sebagai legenda, itu Andy Robertson, dikabarkan akan dilepas ya ke Spurs lagi gitu. Dilepas pengennya ke Spurs gitu. Dan sebenarnya setelah
pertandingan Liga Champions kemarin, Andy Robertson ini sudah mencapai kesepakatan personal dengan Tottenham Hotspur, teman-teman, ya. Dan Spurs juga sudah resmi menawarkan mahar 5 juta pound untuk Liverpool bisa melepas ya Andy Robertson di jendela transfer Januari ini. Tapi teranyar baru saja sekitar 45 menit yang lalu, baru saja breaking newsnya David Ornstein itu menyampaikan di ya medianya di Athletic jika Liverpool ya ini akhirnya menolak untuk melepas Andy Robertson di bursa transfer Januari ini karena begitu ringkih dan tipisnya opsi pelapis dari Andy Robertson ataupun backline-nya Liverpool di squad saat ini ya. Jika sampai misalnya Robertson juga pindah ya, udah makin berat nih karena menyisakan Milos Kerkez doang. Sementara Milos Kerkez ini belum stabil permainannya karena juga baru diakuisisi di musim panas ini, teman-teman. Dan kita lihat nanti seperti perkembangannya karena Liverpool sudah menyatakan keberatan untuk melepas Andy Robertson di bursa transfer Januari ini. Mungkin akan membuat hubungannya agak sedikit memanas ya dengan Andy Robertson karena kan dia legend. Liverpool nggak mau perpanjang kontraknya. Andy Robertson dapat kesempatan pindah ke Spurs ya, tapi akhirnya diblok. Ya, kita lihat nanti seperti apa kurang lebih. Kalaupun misalnya di Premier League dia nggak dimainin, ya pasti dia agak sedikit kecewa kawan-kawan. Oke?